Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Gak kerasa ya? 2 minggu lagi kalian akan melaksanakan ujian akhir semester. Dan setelah itu kalian akan fokus pada ujian sekolah, ujian praktik, dan mempersiapkan diri untuk mendaftar sekolah di sekolah menengah atas. 2 minggu ke depan juga materi kita hanya menyisakan 1 materi. Dan materi ini sih juga sudah pernah diajarkan pada jenjang sebelumnya, yaitu kelas 8. Ada yang tahu materinya tentang apa? Ya, materinya adalah sebuah teks yang menggambarkan sebuah urutan kejadian, suatu fenomena atau peristiwa. Sudah tahu kan materinya tentang apa? Yap, betul, teks eksplanasi. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin doa. Saya, Pak, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Persilakan. Selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi, akan saya presentasi terlebih dahulu. Yang pertama ada Syafira, Galuh, Medita, Rahma, Silvio, Dana, Risma, Laila, Marisa. Baik, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini semuanya hadir. Jadi kita langsung aja masuk ke materi tentang teks eksplanasi. Baik, untuk materi teks eksplanasi kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Mungkin kalian sebelumnya sudah pernah mendengar pengertian ini, yaitu teks eksplanasi merupakan jenis tulisan yang bertujuan untuk menjelaskan penyebab dan proses terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa. Ya, untuk fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi bermacam-macam, bisa berupa fenomena alam, budaya, sosial, dan berbagai fenomena lainnya. Kemudian peristiwa atau fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi dijelaskan runtut dari awal hingga akhir kejadian. Nah, kemudian yang selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Untuk struktur sendiri, teks eksplanasi terdiri atas 3 struktur. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum biasanya bersifat teoretis dan menggunakan kata kopula seperti adalah atau ialah. Contohnya pada teks eksplanasi banjir, biasanya pernyataan umumnya adalah banjir adalah suatu keadaan di mana air baik dari sungai, irigasi ataupun laut naik ke permukaan dan melampaui tingginya daratan. Kemudian untuk struktur yang kedua adalah deretan jelas. Nah, untuk deretan jelas ini menerangkan rincian proses kejadian mulai dari awal hingga akhir dan biasanya berisi deretan sebab dan akibat. Misalnya ketika banjir, maka sebabnya bisa jadi karena hujan yang turun dalam beberapa hari, kemudian saluran irigasi yang tersendat akibat sampah, dan kurangnya daerah resapan air. Kemudian untuk akibatnya bisa jadi terjadi banjir itu. Kemudian untuk struktur yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi pada teks eksplanasi biasanya bersifat opsional atau tidak wajib. Interpretasi pada teks eksplanasi biasanya berisi pandangan umum penulis dan pesan yang ingin disampaikan pada pembacanya. Seperti ketika banjir, kita harus selalu waspada dan selalu menjaga lingkungan kita. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri yang pertama yaitu informasi yang dimuat di dalamnya berdasarkan pada fakta atau bersifat faktual. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu fenomena yang diterangkan dalam teks eksplanasi bersifat keilmuan atau teoritis atau berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Untuk sampai ciri-ciri, apakah ada pertanyaan anak-anak? Baik, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis. Teks
eksplanasi kausal, teks eksplanasi teoritis, dan teks eksplanasi sekuensial. Untuk teks eksplanasi faktorial yaitu jenis teks eksplanasi yang ditulis dengan menjabarkan hasil dan efek dari suatu proses yang terjadi. Salah satu contohnya yaitu eksplanasi mengenai efek dari hasil revolusi Eropa pada bidang industri. Kemudian yang ketiga adalah teks eksplanasi teoritis. Untuk teks eksplanasi teoritis biasanya ditulis dengan menjabarkan kemungkinan-kemungkinan yang ada dengan sebuah teori di balik fenomena alam. Contohnya yaitu teks eksplanasi tentang kemungkinan terjadinya tsunami ketika ada gunung meletus yang lokasinya berada di bawah laut. Kemudian teks eksplanasi yang keempat yaitu teks eksplanasi sekuensial, yaitu teks eksplanasi menjabarkan tahapan terjadinya sebuah fenomena secara rinci. Contohnya adalah urutan daur air atau urutan rantai makanan. Baik, selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, dan ini cukup membedakan antara teks eksplanasi dengan teks-teks yang lain. Yang pertama yaitu kaidah kebahasaannya membahas topik yang lebih fokus pada hal-hal yang bersifat umum atau generik, bukan partisipan manusia. Kemudian unsur kebahasan yang kedua yaitu menggunakan istilah-istilah ilmiah. Dan yang keenam yaitu menggunakan konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Nah, yang paling membedakan dalam teks eksplanasi dengan teks-teks yang lainnya yaitu menggunakan konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini ada konjungsi kausalitas, ada beberapa jenis. Yang pertama ada konjungsi kausalitas digunakan untuk membuat kalimat sebab akibat dari sebuah peristiwa yang terjadi. Setidaknya terdapat 5 jenis konjungsi kausalitas, yaitu ada syarat, alasan, kesimpulan, akibat, dan kausal untung. Untuk contohnya tertera, yaitu jika kausal syarat terdiri atas kata jika, kalau, tidak. Kemudian kausal alasan terdiri atas karena, kausal kesimpulan terdiri atas kemudian, jadinya, dan lain-lain. Kemudian kausal akibat biasanya ditunjukkan dengan frase yaitu oleh sebab itu, sehingga, dan oleh karena itu. Kemudian yang terakhir untuk kausal untuk, yaitu contohnya adalah agar atau untuk itu. Contoh kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas adalah banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Nah, konjungsi kausalitas yang digunakan yaitu konjungsi kausal alasan yang ditunjukkan dengan kata karena. Kemudian kita masuk ke konjungsi yang kedua yaitu konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis yaitu kata yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan urutan waktu kejadian, seperti lalu, sebelum, setelah, pada akhirnya, kemudian, pertama, sejak itu, dan lain-lain. Kemudian untuk contoh kalimat yang menggunakan konjungsi kronologis yaitu hujan yang jatuh ke tanah akhirnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah kemudian meresap ke dalam tanah yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Contoh penggunaan konjungsi kronologis di kalimat ini yaitu dengan ditunjukkan pada kata kemudian, yang mana kata kemudian ini menghubungkan dua proses terjadinya, yaitu pertama yang hujan jatuh ke tanah, kemudian yang kedua akan meresap ke dalam tanah. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan penulisan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang fenomena yang terjadi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Dan yang ketiga menyampaikan informasi yang berisi fakta atau informasi faktual. Kemudian di sini ada contoh teks eksplanasi tentang banjir, yaitu ada pernyataan umum biasanya ditunjukkan dengan kalimat-kalimat pemula seperti banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas yang tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau gas. Kemudian untuk deretan penjelas biasanya berisi urutan sebab akibat seperti yang tadi dibacakan pada konjungsi kronologis. Di sini juga teksnya seperti itu. Dan untuk deretan penjelas biasanya teksnya berisi lebih panjang dengan terdiri atas beberapa paragraf. Kemudian untuk
selanjutnya yaitu interpretasi, yaitu tentang pendapat penulis yang secara umum digambarkan seperti banjir, salah satu bencana yang harus diwaspadai oleh kita semuanya. Baik, demikian materi tentang teks eksplanasi. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baik, karena kalian sudah paham, maka saya akan bertanya. Pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian teks eksplanasi? Silakan salah satu menjawab. Saya, Pak. Iya, silakan. Jadi pengertian teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang penjelasan terkait fenomena alam atau fenomena sosial, Pak. Oke, bagus. Betul sekali. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa saja struktur teks eksplanasi? Ada yang mau jawab? Saya, Pak. Iya, silakan. Ada pernyataan umum, deretan menjelas, dan interpretasi. Oke, bagus sekali. Nah, jadi untuk strukturnya itu ada 3 seperti yang telah dijelaskan. Kemudian untuk pertanyaan ketiga yaitu tentang konjungsi apa yang digunakan dalam teks eksplanasi dan berikan contohnya. Saya, Pak. Ya, silakan Diana. Jadi menggunakan konjungsi kausalitas, contohnya oleh sebab itu, karena konjungsi kronologis, contohnya kemudian dan akibatnya. Oke, bagus Diana. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, karena kalian sudah paham, maka selanjutnya saya akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok dan kalian akan berdiskusi tentang struktur teks eksplanasi yang telah disiapkan. Silakan masing-masing berhitung 1 sampai 4 dan nantinya kelompok yang menghitung nomor 1 akan bergabung dengan kelompok 1, nomor 2 akan bergabung dengan kelompok 2 dan seterusnya. Silakan berhitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4. Karena masing-masing sudah mendapatkan kelompoknya, selanjutnya sudah saya siapkan tentang 4 contoh teks eksplanasi dan silakan nanti kalian menganalisis strukturnya. Dan setelah dianalisis nanti beberapa untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, waktu diskusi sudah cukup. Silakan nanti perwakilan tiap kelompok maju untuk memaparkan hasilnya. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Kelompok 1 mau menjelaskan dari yang sudah dikasih tugas. Jadi, kalau dari kelompok kami, dari teks yang sudah diberikan berjudul Pelangi, untuk struktur pernyataan umum, dari kalimat pertama, paragraf pertama, yaitu pelangi adalah peristiwa optik dan metodologi yang terjadi karena terdapatnya kumpulan cahaya warna-warni paralel satu dengan yang lainnya yang muncul di langit atau di media lainnya, sampai ke kalimat terakhir yaitu selain itu pelangi juga bisa dilihat di sekeliling air terjun. Kemudian untuk struktur yang kedua, deretan menjelas, ada di paragraf kedua kalimat pertama, mulai dari terdapat 4 siklus yang dapat membentuk pelangi sampai kalimat terakhir yaitu warna pelangi terlihat utuh disebabkan oleh geometri optik dalam proses penguraian warna. Kemudian untuk struktur yang terakhir ada interpretasi dari paragraf ketiga kalimat pertama, pelangi cuma bisa kita jumpai ketika hujan berbarengan dengan matahari bersinar namun dari sisi yang berlawanan dengan kita, sampai pada kalimat terakhir yaitu maka kita dan pusat busur pelangi harus berada di satu garis lurus. Terima kasih. Baik, untuk analisis strukturnya semuanya tepat, bagus sekali, dan kalian berarti memahami materi yang telah dipaparkan. Baik anak-anak, karena semua materi telah disampaikan dan waktu pembelajaran kita juga sudah hampir habis, jadi mungkin sebentar lagi kita akan tutup pembelajaran pada hari ini. Namun sebelum itu, saya akan memberikan tugas untuk kalian individu untuk dibahas pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan yang terakhir
Nah, tugasnya adalah kalian menganalisis unsur kebahasaan dalam suatu teks eksplanasi. Dan saya minta kalian untuk mengerjakannya dengan jujur sesuai dengan pengetahuan kalian, karena ada beberapa teks eksplanasi yang jenisnya sama antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Ini untuk teksnya akan saya bagikan. Baik, jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Langsung saja dikerjakan pada lembar yang tersedia dan kita bahas minggu depan. Sebelum kita tutup, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Cukup? Baik. Karena cukup, mungkin sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa lagi. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk saya dan kalian semuanya. Silakan salah satu memimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Baik, silakan selanjutnya untuk bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.